Jadi hari ini materi yang akan kita bahas adalah kelompok besar jasa angkutan barang. Jadi kalau misalnya tadi itu kita suka ngomong tadi JNT Express. JNT Express itu termasuk jasa angkutan barang seperti apa sih? Lalu ada namanya Gojek. Itu jasa angkut seperti apa sih? Ya, lalu ada pengiriman paket besar. Itu termasuk jasa angkut seperti apa sih? Materi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam kehidupan kita itu banyak jasa-jasa pengiriman barang yang kita sebut jasa angkut barang. Tapi itu termasuk dalam kelas apa sih? Nah, ini yang akan kita masuk. Kita lanjut masuk ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Jasa adalah perbuatan yang baik dan berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagainya. Angkut yaitu membawa atau memuat barang atau mengirimkan. Lalu transportasi pengangkutan barang dan oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Jadi yang akan kita bahas adalah semua 4 kategori besar ini itu tuh pasti akan berhubungan dengan namanya jasa. 2 yaitu perpindahan barang antara satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga itu menggunakan moda transportasi maupun itu darat, laut atau udara. Kita masuk ekspedisi ya, ekspedisi jasa ekspedisi. Nah, ini kan tadi kan saya udah ngomong ekspedisi, kurir, kargo, dan logistik. Nah, kita masuk ke ekspedisi. Ekspedisi itu apa sih? Ya, ekspedisi itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia ada pengiriman surat, barang, dan sebagainya. Atau perusahaan angkutan barang. Tapi secara realnya, ekspedisi itu adalah dia mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, tapi kalau kita sebutnya adalah door to door ya, door to door dari pintu ke pintu, jadi dari end user ke end user. Dengan biasanya itu ukurannya itu beratnya itu nggak gitu besar, di bawah 10 kilo, dan memiliki SLA yaitu Service Level Agreement, kecepatan yang menjadi pedoman yaitu jasa ekspedisi. Nah, contohnya JNT Express. Jadi kalau ngomong ekspedisi itu gampang sekali kita motonya kalau belakangnya Express. Express itu berarti ekspedisi. Yang domestik contohnya itu JNT Express yang kita kenal. Lalu berikutnya kita masuk lagi yaitu jasa kurir. Nah, tadi saya tanyakan, saya ada tanya, itu Gojek masuk termasuk dalam mana? Nah, Gojek itu masuk dalam jasa kurir. Ya, jasa kurir itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Nah, biasanya kan kayak Gojek, GrabSend itu kan pengiriman lebih cepat lagi dibanding ekspedisi. Biasanya itu 2 jam sudah sampai atau hari H sudah sampai. Ya, kurir itu banyak arti ya. Kalau kurir itu biasanya orangnya kita sebut kurir ya, yang antar itu namanya kurir. Tapi kalau misalnya produknya kita ngomong jasa kurir. Nah, jasa kurir itu seperti apa ya? GoSend, GrabSend itu jasa kurir ya. Pengiriman biasanya itu pengiriman itu di area lokal aja. Ya, pengiriman di area lokal ya, nggak sampai pengiriman keluar. Kalau keluar tuh kita ngomong ekspedisi. Kalau lokal misalnya daerah Batam ya, sekitarnya dalam lalu pengiriman di satu hari yang sama menggunakan menggunakan transportasi roda 2 atau roda 4 atau roda 3 ya, itu kita juga bisa sebut kurir ya. Kurir itu tidak semata-mata kita ngomong itu pakai motor ya, pakai sepeda pun bisa boleh, pakai becak pun juga boleh, pakai delman juga boleh, pakai mobil juga boleh, tapi definisinya adalah pengiriman area lokal dengan kecepatan dalam satu hari sudah sampai. Ya, biasanya itu 2 jam sudah sampai, itu jasa kurir. Nah, lalu jasa logistik. Jasa logistik itu apa? Kalau misalnya di dalam kamus besar bahasa Indonesia, logistik artinya adalah pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan untuk mengganti perlengkapan, pembekalan, dan ketenagaan. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi dalam prakteknya, jasa logistik itu adalah penyedia layanan jasa transportasi, pengiriman barang dari tempat pengambilan barang ke tempat tujuan, dan juga menyediakan jasa penyewaan gudang bagi perusahaan-perusahaan lain yang menyimpan barangnya. Ya, jadi ini biasanya tuh kalau jasa logistik itu bisa door to door atau door to port atau port to door ya. Jadi dengan ukuran yang lebih besar dan kecepatan yang juga dituntut ya, dituntut kecepatannya. Contohnya apa? Apel logistik ya. Jadi kalau misalnya paket-paket yang kita besar-besar ya itu kita bisa menggunakan jasa logistik. Nah, jasa logistik ini kecuali pengiriman, dia juga akan memberikan jasa penyimpanan gudang. Ya, jasa penyimpanan gudang itu namanya jasa logistik.
Kalau tadi kurir itu nggak ada gudangnya, ekspres itu ada gudangnya tapi bukan disimpan cuma untuk pusat transit. Nah, logistik ini dia ada jasa titip barang. Ya, jadi dia benar-benar namanya tuh logistik, ada gudangnya, ada pengiriman dengan minimal ukuran paket itu biasanya tuh di atas 10 kilo. Yaitu kita sebut jasa kargo ya. Jasa kargo ada muatan barang yang diangkut dengan kapal, pesawat udara atau pengangkutan lainnya. Ya, ditujukan untuk pengiriman dan penerimaan dengan partai besar dan banyak. Moda transportasi yang biasa digunakan ada pesawat dan kapal laut. Bisa juga kereta ya, tapi kayaknya Batam nggak ada kereta ya. Di Pulau Jawa ini ada kereta, biasanya pakai kereta. Kalau Batam kan biasanya kapal laut ya. Ya, nah, ini biasanya tuh dari dermaga ke dermaga pengirimannya. Atau dari bandara ke bandara. Itu kita sebut port to port ya. Kalau door to door tuh dari pintu kita ke pintu customer kita, atau dari pintu pengirim, depan pintu rumah pengirim sampai depan pintu rumah penerima, itu namanya door to door. Nah, kalau port to port tuh dari dermaga pengirim sampai ke dermaga penerima. Dermaga itu misalnya bandara. Ya, kalau Batam kan banyak pulau kan dermaga, berarti kan ke dermaga berikutnya. Itu pengiriman mencakup dalam atau luar negeri. Nah, biasanya klien-klien kargo ini umumnya itu adalah perusahaan ekspedisi atau logistik. Mereka akan kerjasama. Jadi titip barang, misalnya ke Garuda Kargo, ke Citylink Kargo, dia yang bantu angkutin tuh. Misalnya dari Surabaya ke Batam, ya titip Garuda, pesawat Garuda, angkut barang sampai ke bandara dari Juanda sampai ke bandara Batam tuh bandara Hadin ya. Nah, Hadin sampai sana, dia cuma sampai ke sana, sisanya nanti ada orang yang jemput barangnya, itu namanya jasa kargo. Itu kurang lebih ya 4 definisi besar tentang jasa angkut barang